Tiba saatnya kita di minggu di mana semua film Indonesia horor semua. Oh. Sebuah rekor. Tiba saatnya ya. Tiba juga ya. Tiba juga. Oke. Biasanya kan satu ada drama, sisanya horor. Itu masih normal tuh. Tapi sekarang semua horor. Bukan ini yang normal. Enggak lah, ini luar biasa justru. Ini the best. Dan hebatnya film luarnya juga horor semua. The Long Walk. Iya benar. Exit 8. Wah. Oh iya. Ini belum Oktober ini. Dan kocokan lotrenya jatuh kepada Sukma. Yes. Yang kita review ya. Ya. Jadi yang lain ada. Indra review apa ada. Tapi kita Sukma dulu lah. Dan seperti yang kalian tahu ini film didirect sama Baimong ya. Iya. Ini kali kedua. Doi ngedirect film horor. Yang pertama itu Lembayung. Terus ini Sukma. Aku baru nonton ini berarti. Aku Lembayung belum nonton. Betul. Dan ini All Star Cast. Gila. Wah iya sih. Pas ngeliat, salah satu yang menarik dari trailernya itu. Wah kayak ada Ferry Nuril, Oka Antara. Itu kayak wow. Ferry Nuril sih terutama. Iya sih. Pertama main horor. Oh iya ya. Iya. Oh. Doi belum pernah main horor sama sekali. Kecuali kalau drama poligami itu horor. Drama horor ya. Dan alhamdulillah dia nggak poligami ya. Ada Luna Maya, ada Christine Hakim juga, ada Sri Ulas seperti biasa. Sri Ulas masih udah. Tapi di trailer ada nggak sih Sri Ulas? Nggak ada kan? Iya, aku kaget soalnya tadi ada dia. Ada Kimberly Ryder ya. Iya, itu juga nggak ada di trailer. Tapi pas ada, betul. Dari yang kata dia ke toko barang antik itu ada bayangan doang kan dari sini. Aku udah tahu, ada Kimberly Ryder, iya. Ini cerita film horor kebanyakan sih sebenarnya. Ada keluarga pindah ke rumah dan di rumah itu menemukan sesuatu yang ganjil gitu. Kalau di sini sesuatu yang ganjilnya adalah cermin ya. Cermin segede gambreng. Gila bagus banget sih itu. Tapi takut. Si Luna Maya jadi Arini ya. Iya. Terus Oka jadi Pram. Iya. Dan mereka ini punya anak ya, Ian namanya. Iya. Gitu. Tapi ini adalah pernikahan kedua ya buat si karakter Arini. Karena di depan film diliatin ya dikit. Kalau Arini itu dulu pernah menikah sama yang namanya Hendra Ferry Nuril. Itu nama bapak saya. Tapi gak apa-apa. Ini informasinya berlebihan deh. Setelah ada cermin itu, terus tiba-tiba mereka kenal sama Ibu Sri ya, yang katanya suka nungguin rumah, yang diperankan sama Christine Hakim BTW. Mulai terjadi keganjilan gitu ya. Kayak anaknya tiba-tiba ngilang gitu, jalan lagi tidur ya. Ngelihat bayangan-bayangan aneh gitu kan, di cermin. Kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi kita dibawa mencari tahu ada misteri apa sebenarnya. Betul. Sesimpel itu aja. Apa dulu yang kamu suka dari Sukma? Yang kayak tadi aku bilang, yang menarik itu aktornya sih sebenarnya kalau buat aku. Jadi ngelihat Oka Antara, Ferry Nuril, Luna Maya kayak lo lakinya dua gitu di trailer. Apakah ini poliandri? Harus banget sih. Itu bener kan, kurang lebih kayak gitu. Gitu, terus kayak mantep nih ada Christine Hakim pula kan. Ternyata menjanjikan aktor-aktor itu gitu. Sangat believable menjadi keluarga, suami istri. Gila sih sama Ibu Christine Hakim. Betul. Aku nggak tahu ya, nggak kepikiran kalau orang lain yang meranin Ibu Sri. Benar. Di otak aku udah cukup dia dan nggak tahu lagi siapa kalau emang harus digantikan gitu. BTW ini kayaknya horor keduanya Christine Hakim deh setelah Perempuan Tanah Jahanam. Oh iya, aku langsung kebayang ke situ sih waktu itu yang kulit itu. Iya, itu kan memorable banget kan. Dan di sini tapi porsi dia kayak lebih big book nggak sih? Iya benar. Capek aku yakin syutingnya itu dia. Pemilihan ininya the best. Ya emang nggak bohong sih kalau aktor yang emang udah oke gitu dikumpulin dan di direct. Ya pasti harus memuaskan gitu. Jangan menyanyiakan lah ya. Jangan menyanyiakan. Kayak yang waktu itu. Betul. Kalau itu ya emang Baimong kayaknya ngerti gitu. Gimana memaksimalkan aktor-aktor yang main di sini. Salah fokus aku namanya cakep banget sih di sini. Iya benar ya. Gak tahu deh pokoknya kayak Allah cakep banget. Habis menikah makin cakep. Asik. Emang ini syutingnya habis nikah? Awal tahun ini syutingnya. Oh gitu. Benar habis nikah kan? Awal tahun ini. Nggak tahu nikah lupa kapan sih? Enggak deh, nikahnya mah baru-baru ini ya. Iya, sorry. Tapi intinya menuju nikah kali jadi gue. Oh iya benar. Kan gitu katanya. Iya. Cewek bersinar itu ya. Menuju nikah itu bersinar. Kalau udah menikah? Makin, apa nih maksudnya? Makin terang.
Saking bikin silau. Oke. Bener kan? Yakin loh. Aman. Terus aku suka openingnya sih sebenarnya. Maksud aku gini, biasanya tuh kadang kalau film-film yang lain ya, beberapa tuh kayak ya kita mau pindah tempat, mau pindah keluar kota, mau apa, itu selalu pakai drone. Drone itu, ya Allah, mobil dari jauh di sawah apa di jalanan gini-gini, itu kayak bosen banget gitu. Nah ini dimanfaatkan dengan bagus gitu. Malam-malam terus nge-shot rumah itu gitu, dan lagi ada adegan menarik itu, mantap sih. Itu bak big book sih depannya. Iya, kaget sih. Tapi mantap sih. Maksud aku, nah itu salah satu Christine Hakim olahraga kayaknya di situ ya. Walaupun pasti ada alat bantu, tapi effort itu. Lagi itu openingnya, wah oke sih. Yang harus diapresiasi adalah di sini tidak ada hantu ya. Maksudnya ada hantunya gitu aja, bukan yang jadi pemeran utama gitu loh. Iya, maksudnya di sini penampakan setan itu bukan yang utama. Iya. Jadi karena memang bukan itu yang pengen ditunjukin. Gitu, adanya hantu Casper ya. Maksudnya yang biru gitu loh, bukan yang benar. Apa sih tiba-tiba ada pocong kuntilanak apalah gitu. Betul, terus kalaupun ada petunjuk dari, kan suka ada petunjuk tuh kayak dari Sari ya namanya siapa gitu. Bukan yang ngeri banget kan, seringnya kita ada siapa nih, setan siapa lagi gitu. Ternyata itu ngebantu pemeran utama, kan sukanya gitu ya. Tapi ini enggak ya, biasa aja. Karena mungkin Baimong sebelumnya bikin film Lembayung yang setan gitu kan, yang kayak konvensional lah, setan-setanan. Dan dia di sini kayaknya berani sih. Maksudnya ya udah, gue bikin yang beda lagi gitu kali. Bagus lah, kayak maksud gitu. Aku ada kemauan untuk ngubah ini gitu biar nggak sama mulu gitu. Dan apresiasi selanjutnya adalah jumpscare yang nggak terlalu heboh. Maksudnya ada sih adegan kayak jeng-jeng ternyata bukan gitu, tapi maksudnya volumenya tuh nggak heboh gitu loh, nggak yang bikin sakit. Nggak kaget karena suaranya kenceng banget coy, nggak gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu-gitu aja, nggak bikin aku istighfar. Iya, bener. Kalau aku istighfar itu ada yang salah, bukan sama jumpscare. Astagfirullah gitu. Astagfirullahaladzim. Gila, volumenya itu bikin sakit telinga. Kalau ini masih normal, jumpscare masih tetap ada karena itu mah ya emang kesukaan warga lah ya. Warga-wargi ya. Warga-wargi masih suka jumpscare gitu. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu over kalau kata aku. Apalagi? Ini juga sih, karena di sini kan kaca adalah simbol yang ngeri di sini kan, di film ini gitu. Kaca yang heboh itu, yang megah itu kaca bagus banget sih. Maksud aku dibikinnya niat gitu. Dengan tinggi berapa sih, 2 meter kali itu. Ukir-ukirannya oke, tapi ini kayak lebih heboh gitu gak sih? Iya benar. Dan bagus dipasangnya itu sengaja gitu ya, di pojok, tapi dibelokan. Kalau dibelokan ini apa jalanan tuh kan ada tuh kaca apa sih namanya yang bulat itulah pokoknya kalau ada belok. Biar bisa ngeliat ke sebelah sana tuh. Iya gitu. Ya itu ada yang dimainin juga di situ. Itu juga oke. Lumayan tuh bagian situnya. Karena kan nanti anomali anehnya terjadi di sekitar cermin itu gitu kan. Jadi ada beberapa yang menurut aku cukup kreatif lah. Film ini kalau buat aku lumayan ini sih, berani untuk bercerita, mau gitu pelan-pelan, mau nyeritain begini, dan alhamdulillah nggak ada yang bego. Benar. Kan kadang ada yang apa sih gitu, kayak kok bego banget sih, kok gini sih gitu. Bahkan di sini ada tuh yang adegan anaknya habis kenapa gitu awalnya, terus malamnya bobonya bareng. Ada kan itu, di tengah, walaupun tetap cabut tuh anak gitu, tapi maksudnya adalah usaha untuk kayak ya udah lo kayak orang normal gimana sih? Iya, itu keputusan yang logis gitu. Setelah terjadi ini pasti begini gitu. Kayak gitu. Gak kayak tiba-tiba udah aja ditinggalin lagi sendirian demi horor gitu kan. Iya, itu jadi kayak oke. Walaupun ya film ini lama dan sempat terasa lama buat aku, kayak di tengah gitu. Iya. Agak kayak lama juga ya, tapi maksud aku ya masih nggak apa-apa gitu, karena yang balik lagi nggak ada yang bikin kesel yang bego gitu loh gitu. Jadi alhamdulillah sih. Ya kalau kita kan kadang film horor tuh udah lama ngeselin gitu. Iya gitu. Jadi ini sih enggak sih. Alhamdulillah. Bagi aku sih treatment di pertengahan film emang kayaknya kurang variatif kali ya, karena kan masih ngider di rumah dan soal nyari petunjuk gitu, tapi kayak kurang ngasih kejutan lagi gitu. Jadi mungkin kerasa agak lama sih di situ. Mungkin kehadiran Asriul lumayan lah bikin kayak melek dikit, bukan karena penampilan Asriul sih.
Apa? Enggak. Asri Lolos kan emang selalu mencarikan suasana ya, sama di sini juga lah, kurang lebih kayak gitu. Ya balik lagi ya, ini ceritanya familiar gitu. Jadi buat kalian yang sering nonton horor, ada misteri-misterinya mungkin sudah bisa menduga di awal. Iya. Karakter A, B, C ini kenapa gitu ya. Bukan berarti jelek sih, cuman maksud aku ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa juga karena tetap dibawakannya dengan bagus gitu. Maksudnya si penokohan karakter-karakter ini gitu. Jadi kita pun cukup percaya gitu. Oh ya, mereka melakukan ini tuh kenapa gitu. Nggak kayak tadi, nggak terlalu bego. Ya mungkin kalau nggak ada adegan ini filmnya langsung beres sih. Cuman aku sebel kenapa sih harus udah tahu rumah ngeri banget. Pakai mau. Emang kalau di rumah modern nggak bisa serem ya? Enggak lah, kurang mencekam gitu ya. Kurang mencekam gitu lah. Ya. Tapi aku kayak merasa kayak kok ada sih orang mau pindah ke rumah yang udah ngeri banget. Terus kayak lo cuman bertiga, berdua, bahkan berdikit, terus rumah segede. Mau rumah kayak gimana pun juga yang penting mah ada suami dan anak menunggu. Enggak, aku mah gak mau. Kan lihat manusia ini. Aku mah maunya yang normal aja. Kalau kita cuman sedikit ya udah rumahnya kecil aja. Bagian dia kerja di situ ya kan, dia bilang kalau nanti bagian cabang. Ya, walaupun kita nggak tahu kerjanya apa ya. Iya, benar. Ya nggak tahu sih, aku kayak ngapain sih lo nggak bisa di pinggir jalan raya ya. Kalau aku sih kalau bisa begitu. Nanti banyak yang parkir sembarangan di depan rumah. Langsung inilah mintain 5.000. Enggak bener dia. Tapi emang itu mah udah jadi trop film horor sih ya. Iya jadi sih. Mau nggak mau itu mah formula ampuh kali ya. Mungkin harus didobrak gitu ya dengan sesuatu gitu ya, biar rumah modern pun tetap serem. Kayak inilah Weapons, itu kan di komplek ya. Iya. Tapi serem anjir yang pas bagian rumah si penyihir gitu kan. Iya padahal sih. Rumahnya di komplek gitu. Iya, ada tetangga banget ya, nempel ada ya. tetangga banget di loh. pertigaan tapi ya. Vibe-nya itu ngeri gitu pas masuk ke situ. Tapi kan dipilih rumah itu juga ada tujuannya, ujungnya di cerita ini. Sih, bener gak sih? Kalau kita ke rumah modern tiba-tiba ada kaca segede gambreng gitu juga kayak gak match gitu. Jual aja di Tokped. Aku gak butuh kaca yang gede gitu, udah kecil aja. Terus yang belinya si Busri ya. Adegan yang cukup kayak kok gini gitu, itu ketemu tuh si Arini sama Mas Hendra di sekolah. Iya. Aku ada tulisan di kaca tapi nggak bisa hilang, terus dia langsung ngambil pensil. Ya Allah, vandalisme untuk pakai pilok. Ya kan pakai pensil. Iya sih, terus aku gimana sih? Kok langsung begini, terus langsung ini anagram ini. Nggak ada kertas. Kamu bawa kertas nggak sekarang? Ya enggak, tapi yang nggak di tembok sekolah anaknya juga. Please banget. Minjem kayak apa kayak nggak tahu. Terus kayak langsung ini, kalau ini paling mungkin adalah anagram gini gitu. Aku pikir itu bahasa apa gitu ya mungkin ya. Jadi kan kadang suka berpikir mungkin bahasa apa. Tapi kenapa dia harus berpikir ini di sini gini anagram ini artinya sukma. Nah itu kayak bombastis. Itu ada kan Ferry Nuril. Kalau aku sih mungkin lebih ke babak 3 ya. Babak 3-nya itu sebenarnya kita paham udah mau ke sana, tapi aku ngerasa satu titik film ini kayak terlalu nyuapin penonton. Oh iya. Padahal mah udahlah stop aja di situ. Gue udah ngerti kok gitu. Tapi kayak dibahas lagi. Kayak pengen harus begini. Ada. Aku paham, mungkin tidak semua penonton film juga menonton film, bener gak sih? Maksudnya bukan penonton film banget gitu. Tapi emang harus dimulai sih, maksudnya di challenge aja biar penonton tuh ya mulai pengen cari tahu juga gitu ya kan. Tapi kalau buat aku itu masih terasa over explaining. Iya sih, bener. Padahal udah jelas kan pas bagian mantra tuh gini udah banyak ini tahapannya udah dikasih tahu gitu. Iya. Biarkanlah penonton yang menyusun puzzle-nya sendiri. Iya. Tapi emang kadang kayak di tempat aku aja tadi padahal masih muda-muda gitu. Tetap dibahas. Jadi ini terakhir maksudnya serius? Iya masih dibahas karena kita ke kamar mandi bareng karena abis itu kan kita gitu ya susah sih ya jadinya. Iya gimana ya masih kayak gitu. Tapi maksud aku kalau kita nonton gitu sebagai penonton film banget tuh kayak terlalu over gitu. Alangkah indahnya kalau udah stop, biarkan aja penonton. Iya benar. Dan mungkin jadi nggak terlalu kepanjangan juga kali ya. Itu dia, itu mungkin faktor yang bikin beberapa adegannya agak terlalu di stretch gitu kali ya, karena kayak pengen ngejelasin. Itu kan yang kata Ibu sering ngomong kan, kayak ngomong lagi, diulang lagi. Nah sampai di ending pun kayak kita kan udah tahu dari muka Luna Maya aja udah tahu kan kayak gini terus beda gitu si Ferry Nuril yang dulu sama sekarang, supaya kayak ada
flashback sedikit kan, kasih cangkir, gimana sih minum cangkir gini kayak gitu. Tapi yang cukup mengejutkan sih buat aku ya gini, pas Fedi Nuril datang lagi ke rumah, kamu ngapain gitu. Itu aku udah tahu, aku udah tahu nih si yang jahat siapa dan dia nggak sendiri dan ini. Dan aku pikir hanya kaki tangannya Ibu Sri tadinya. Aku berpikirnya pas jadi ternyata dia ya itu cukup ini sih kalau cukup mengejutkan. Kayak itu lebih mengejutkan daripada yang nanti tiganya kalau kata aku. Kayak iya kayak gitu. Karena jadi, itu bisa disimpan dengan baik kata aku. Kalau yang memorable sih, kalau aku mah ya tadi ya bagian Asirulasi itu memorable sih. Aku tuh suka kalau horor itu ada satu momen di mana filmnya tidak terasa seperti horor gitu. Oh iya. Weapons contohnya, lu nggak menduga kan terdecknya bakal kayak antara serem tapi lucu gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang gimana ya? Ya ini emang susah sih ya mengkombinasikan dua hal yang bertolak belakang gitu di film horor. Nah, aku ngerasa tadi tuh pas kemunculan Asirullah di rumah terutama itu kayak rumah. Itu kayak beda aja gitu. Hari ininya kan gini ngeliatin kaca terus dia gini juga itu kayak sekalian aja gitu. Jadi biar kita tuh kayak ngekritisi kenapa sih kalau di film horor suka ada orang cengok gitu. Jadi kan ini kayak muka gitu. Iya. Lu kenapa bengong gitu? Itu tuh kayak diungkapin lewat karakternya Asirullah gitu. Langsung aja begitu. Memorable aku sih di adegan Last Supper ya. Wes. Last Supper yang makan yang makan malam itu. Itu yang sama si Ibu Christine Hakim. Iya, Ibu duduk ayo makan. itu intensitasnya kalau buat aku lah ya. Mantep banget sih di situ kayak duduk lama. Ibu tahu makanan kesukaan ini, berarti Ibu tahu ada makanan kesukaan Sari. Sari gitu pokoknya itu tuh kayak aku wah ini nih mantep banget nih di sini nih. Aku nggak jaga waktu itu, aku lagi keluar kota. Siapa yang jaga Sukma? Terus langsung cabut gitu. Terus ya udah habis itu kan mulai tuh naik terus kan habis setelah itu. Tapi aku suka banget yang adegan di meja makan itu sih, dua-duanya the best banget. Pas si Bu Sri ngomong di rumahnya juga sih yang pas ngejelasin semua. Itu kan dari awal ngomongnya biasa terus tiba-tiba kayak kamu tahu nggak jadi kalau ini wah itu bagus sih. Christine Hakim doang tuh kayaknya yang bisa begitu. Ngeri banget coy dia. Soalnya kayak beda gitu yang dari awal kayak ngomong biasa tapi lama-lama jadi kayak ngomongnya tuh tinggi gitu. Iya. Tapi ada satu hal yang kamu nggak tahu kan. Aduh, ngeri banget sih mukanya. Itu bagus tuh. Iya. Itu nggak usah diserem-seremin gitu mukanya. Nggak usah dikasih codet gitu mukanya tetap serem. Ya kan biasanya kalau kita gitu kayak karakter yang obvious serem itu harus secara looks juga harus obvious gitu serem. Kalau ini tuh ya aku suka gitu, itu treatment ke Christine Hakim. Iya itu bagus sih, aku suka banget. Sama ini pas udah pulang ke rumah, terus tiba-tiba bunyi kan? Iya. Bunyi pintu sama suaminya dibukain. Iya itu bagian itu. Mas, kamu ngapain? Kaget ngeliat masnya melakukan itu. Itu kayak wah baru kan. Ternyata dia bukan akomplice yang gimana, ternyata adalah begini gitu. Itu kayak dan baik lagi cuman Ibu Christine Hakim yang bisa gitu. Kayak gitu. Jadi kalau mau kita kasih skor berapa nih? Aku nonton trailernya kayak aduh males, tapi ternyata pas nonton enggak gitu. Jadi ya oke sih kalau buat aku. Nah itu membuktikan ada trailer yang kayaknya bagus banget di depan pas nonton busuk aja. Ada yang busuk beneran busuk. Ada trailer yang kayak oh ya udahlah biasa aja tapi ternyata lumayan gitu. Berarti emang sebenarnya kan harus ini sih trailer itu harus yang benar menarik sih. Iya, itu gimana editornya sih? Iya sih. Maksud aku kalau ini aku nggak suka sama trailernya sih. Tapi ternyata filmnya oke sih. Iya. Betul. Aku kasih 7 flamingo per 10. Mantap. Kenapa sih flamingo? Aku juga baru tahu pas kamu nyari-nyari. Iya, soalnya kan pertama yang kata nih papa punya hadiah buat kamu flamingo. Terus kayak apaan sih kok flamingo gitu. Terus abis itu di sekolah binatang apa yang dari flamingo di mention lagi. Nah terus terakhirnya dia pakai kaos flamingo. Jadi kayak ada sesuatu nih flamingo nih gitu. Soalnya kalau yang awal kan anaknya pakai baju tiger. Di sininya di sakunya. Oke lah itu kan tiger wong gitu ya. Nah kalau flamingo tuh kenapa sampai akhirnya aku mencari. Aku kan nanya kamu enggak sih? Dia nggak tahu kan. Nah terus akhirnya aku kan penasaran. Akhirnya aku Google aja. Oh ternyata terjawab. Oke, baiklah. Kalian cari tahu aja sendiri nanti. Flamingo kayak aku dong. Kalau aku 6,5 aja lah ya. Andaikan tengahnya tidak terlalu draggy ya. Kayak tadi maksudnya misterinya bisa lebih variatif gitu. Mengungkap misterinya sama babak 3 tidak terlalu over explaining, tidak terlalu disuapin gitu. Saya udah gede soalnya udah nggak usah disuapin. Udah tua lebih tepatnya bukan begitu.
mungkin aku bakal lebih, tapi ini pun udah not bad sih maksudnya. Udah oke kalau buat karena aku sih. Balik lagi tadi Baimong ngasih yang beda lagi gitu maksudnya di film keduanya gitu ya. Yang sebelumnya juga yang aku tonton yang Reza Rahadian itu juga oke sih. Kayaknya dia kalau bikin film niat sih. Iya betul. Jadi ya not bad. Kita lihat aja film selanjutnya. Tiger Wong Pictures asik. Tiger Wong Entertainment sih sebenarnya. Kalau kalian udah nonton komen. Menurut kalian gimana filmnya ya? Apakah kalian lebih suka ini sama Lembayung? Kalian juga bisa isi dan review singkat ya di scorefilm.com. Silakan. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Snakrip. Yes. Kalian juga bisa beli merchandise Snakrip. Iya. Dan silakan nonton horor-horor yang ada minggu ini ya. Kalau udah review langsung lah di Snakrip dan scorefilm.com. Bye-bye.